Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pelajaran produktif. Untuk kali ini penjelasan tentang materi perencanaan dan instalasi sistem audio video atau yang biasa disingkat PISAP. Nah, untuk materi PISAP kelas 12 ini melanjutkan dari materi PISAP kelas 11. Jadi, ya, sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Nah, berikut adalah kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan dari mata pelajaran PISAP kelas 12. Nah, di sini ada beberapa KI KD, ya kan. Yang pertama adalah untuk kelas 12 nomor 3.16, yaitu merencanakan instalasi sistem suara hiburan pertunjukan rumah atau home theater. Jadi nanti untuk kompetensi dasar pengetahuannya, yang pertama adalah kalian nanti belajar merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan instalasi home theater. Nah, untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar keterampilannya, yaitu merancang instalasi sistem home theaternya. Jadi setelah kita belajar merencanakan instalasi, baru kita belajar prakteknya merancang instalasinya. Nah, sekilas mengenai home theater. Home theater adalah bioskop rumah, yang biasa dikenal dengan home theater itu bioskop rumah. Dan untuk kompetensi yang selanjutnya adalah 3.17, menerapkan instalasi sistem hiburan pertunjukan rumah. Nah, setelah tadi merencanakan, baru kita menerapkan. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan home theater itu apa saja diterapkan. Nah, untuk kegiatan prakteknya atau keterampilannya, membuat instalasi sistem hiburan pertunjukan rumah. Setelah tadi merancang kira-kira kebutuhan untuk home theater itu apa saja, nah di kompetensi selanjutnya yang 4.17 ini kita akan membuat instalasinya. Jadi setelah merencanakan, kemudian bisa menerapkan dan dirancang, dan harapannya kita bisa membuat instalasinya. Nah, ini khusus untuk perangkat home theater, alhamdulillah di bengkel kita sudah tersedia. Jadi nanti kalau pada saat kegiatan tatap muka praktek, nanti kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana caranya menginstalasi sistem home theater. Dan kemudian untuk kompetensi 3.18, merencanakan instalasi audio pada sistem hiburan audio video mobil. Nah, untuk kompetensi dasarnya merancang instalasi audio pada sistem hiburan audio mobil. Nah, jadi walaupun kita belum punya mobil, saya juga belum punya mobil, nah kita juga harus bisa merencanakan dan merancang. Jadi kalau kita punya mobil, pengen audio videonya seperti apa, apakah nanti cukup dengan audio saja di mobil kita, atau kita perlu tambahkan misalkan televisi, ya kan, atau kita bisa tambahkan hiburan lain seperti games di mobil itu juga bisa. Terus kemudian untuk kompetensi 3.19, setelah merencanakan baru kita menerapkan instalasi sistem hiburan audio video mobil tersebut yang sudah kita rencanakan. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya, setelah kita belajar merancang, baru kita mendemonstrasikan instalasi sistem hiburan audio video mobil tersebut. Jadi kebetulan alhamdulillah untuk perangkat audio video mobil juga kita sudah ada di bengkel. Jadi nanti kita juga bisa praktek. Ya, kalau misalkan dibutuhkan harus ada mobilnya, terus kita masang audio di mobil juga bisa. Ya, nanti kita pinjam mobil dari sekolah atau mobil dari TKR. Terus untuk selanjutnya, kompetensi pengetahuan 3.20, merencanakan instalasi sistem hiburan pertunjukan siaran langsung di ruang terbuka atau di ruang tertutup. Ya, untuk pengetahuan. Dan untuk keterampilannya, membuat instalasi sistem hiburan pertunjukan secara langsung di ruang terbuka atau di ruang tertutup. Nah, yang dimaksud dengan ruang terbuka dan ruang tertutup itu berarti indoor dan outdoor. Jadi kita merencanakan dulu, kita mau pasang sound system nih.
di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, kita rencanakan seperti apa. Kemudian untuk keterampilannya kita membuat instalasinya. Kalau di dalam rumah itu seperti apa, di luar rumah itu seperti apa. Jadi ruang terbuka itu di outdoor atau di luar, di lapangan. Nah, kalau di ruang tertutup itu berarti di dalam gedung, di dalam ruangan, atau di dalam rumah, atau di dalam kelas. Jadi itu kompetensi 3.20. Nah, untuk kompetensi 3.21, memahami peralatan instalasi sistem audio paging. Dan untuk keterampilannya mengoperasikan perangkat instalasi sistem audio paging. Apa itu audio paging? Audio paging adalah audio untuk pengumuman atau informasi. Yang paling mudah contohnya adalah di musola atau masjid. Suara azan di pemandangan itu kan membutuhkan sound system. Nah, sound system tersebut adalah disebutnya sound system audio paging. Atau kalau di mall-mall ada speaker yang di atas plafon itu untuk pemberitahuan, atau di minimarket juga sekarang sudah ada dengan menggunakan sistem audio paging. Jadi audio paging itu sederhananya adalah audio untuk informasi. Dan untuk kompetensi 3.22 menerapkan instalasi sistem audio tersebut. Setelah kita bisa memahami, baru kita bisa menerapkan. Dan untuk prakteknya adalah membuat instalasi sistem audio paging tersebut. Ya kan? Jadi harapannya kita mempelajari ini, kita bisa memasang, bisa menginstalasi, paling tidak di musola kita terdekat. Kalau ada kendala, ya kan, atau memang ada musola baru kita pengen install, pengen pasang sound systemnya, kita bisa. Ya. Nah, ini juga untuk perangkat sound system audio paging ini kita sudah lengkap, dari amplifiernya, dari speakernya. Dan apakah speakernya sama dengan speaker audio sound system indoor dan outdoor, nanti kita pelajari lebih jauh. Kemudian kompetensi berikutnya adalah 3.23 menerapkan pembuatan master rekaman audio. Jadi menerapkan pembuatan master rekaman audio. Intinya membuat rekaman lah. Ya. Kemudian untuk keterampilannya membuat master rekaman audio. Jadi disebut dengan master rekaman itu adalah rekaman awal. Jadi contoh, kita kan sering mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik itu hasil rekaman. Nah, nanti kita belajar membuat rekaman musik tersebut. Ya tidak hanya saja musik. Seperti saya berbicara ini juga membuat master rekaman. Ya kan, direkam dengan menggunakan sebuah perangkat, contohnya laptop. Atau misalkan nanti kalian yang hobi nyanyi juga bisa, nanti kita membuat master rekaman lagu, atau nanti qiraah, ya kan, mengaji dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kompetensi pengetahuan 3.24 yaitu adalah memahami peralatan pembuatan dokumentasi video. Nah, kalau sebelumnya di kompetensi 3.23 itu membuat master rekaman audio, nah sekarang memahami peralatan pembuatan dokumentasi video. Artinya tidak hanya sekedar suara tapi juga gambar. Ya, perangkatnya apa saja sih yang dibutuhkan? Ya. Nah, untuk keterampilannya yaitu mengoperasikan peralatan pembuatan dokumentasi video. Nah, setelah alatnya kita pahami, baru kita mengoperasikan alatnya. Contohnya kita menggunakan kamera video atau kamera handycam. Atau nanti juga kita bisa menggunakan smartphone. Jadi memahami, kemudian mengoperasikan perangkat pembuatan dokumentasi video tersebut. Dan selanjutnya 3.25 merencanakan pembuatan dokumentasi video. Nah, setelah tadi kita bisa mengoperasikan perangkat pembuatan video tersebut, kita merencanakan apa yang mau kita dokumentasikan. Nah, nanti di prakteknya adalah membuat dokumentasi video. Nah, untuk dokumentasi video nanti kita bisa buat seperti video klip, ya kan, musik, ya kan, atau vlog juga bisa itu. Ya, atau misalkan kalau misalkan kita di luar itu acara-acara hajatan, sunatan, nanti besok kalau kalian nikahan bisa tuh syuting sendiri, ya kan. Atau kalau ini laki-laki sunatan, ya kan, bisa membuat video sendiri, ya kan. Terus kemudian ya kan kompetensi 3.26 yaitu menerapkan instalasi sistem pengamanan gedung menggunakan CCTV. Dan untuk prakteknya membuat instalasi sistem CCTV. Nah, di CCTV itu kan kita sudah bukan barang yang aneh lagi kalau di zaman sekarang. Jadi kalau di kantor, di mall, ya kan, terus di tempat-tempat publik, di sekolah juga ada CCTV-nya. Jadi kita nanti belajar tentang bagaimana caranya menerapkan dan menginstalasi CCTV. Dan untuk CCTV di bengkel juga sudah terpasang
baik CCTV indoor dan outdoor, nanti kita bisa langsung praktekkan. Baiklah, jadi itu saja penjelasan tentang materi pelajaran PISA di kelas 12 selama 1 tahun. Ya, mudah-mudahan ya kan kita diberi kesehatan, ya kan, waktu yang cukup untuk bisa mempelajari semua hal yang tadi sudah disampaikan. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.